Kontroversi seputar ijazah Universitas Joko Widodo tak kunjung padam, seolah menjadi babak baru dalam sejarah politik Indonesia yang penuh dinamika. Meski sudah bertahun-tahun berlalu sejak isu ini pertama kali mencuat, perdebatan tentang keaslian ijazah Jokowi tetap saja menjadi bahan pembicaraan hangat di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga para pengamat politik. Isu ini kembali muncul ke permukaan, bahkan setelah 2 masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia berakhir. Seolah-olah bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar hilang dari panggung politik nasional. Klaim yang beredar menyebutkan bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah palsu, sebuah tuduhan serius yang tidak hanya mempertanyakan keabsahan dokumen, tetapi juga meragukan integritas dan seluruh warisan pelayanan publiknya selama menjabat. Para pendukung Jokowi dengan tegas menyebut tuduhan ini sebagai fitnah tak berdasar, menegaskan bahwa semua dokumen telah diverifikasi dan tidak ada alasan untuk meragukan kredibilitas sang mantan presiden. Namun, para kritikus tetap bersikeras bahwa ini adalah misteri yang belum terpecahkan, menuntut transparansi lebih lanjut dan penyelidikan mendalam demi keadilan dan kebenaran. Perdebatan yang awalnya hanya berupa rumor daring, kini telah berpindah ke ranah hukum formal, menjadikannya tontonan nasional yang disorot media dan publik secara luas. Proses persidangan, pernyataan saksi, hingga analisis pakar hukum menjadi bagian dari drama panjang yang terus bergulir. Untuk memahami mengapa cerita ini terus berlanjut dan tak kunjung usai, kita perlu menelusuri garis waktu kejadian, menelaah bukti-bukti yang ada, serta mengungkap motivasi-motivasi tersembunyi yang memicu kontroversi tanpa henti ini. Hanya dengan memahami seluruh rangkaian peristiwa dan kepentingan di baliknya, kita bisa melihat mengapa kisah lama ini terus hidup dan menolak untuk berakhir. Dalam pusaran kasus ini, ada 3 kelompok utama yang memainkan peran sentral dan menggerakkan drama hukum yang sedang berlangsung. Setiap kelompok membawa kepentingan, strategi, dan narasi mereka sendiri, menciptakan dinamika yang kompleks di mata publik. Pertama, ada para penuduh, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, atau TPUA. Kelompok ini dipimpin oleh 2 tokoh hukum yang vokal, Egy Sujana dan Rizal Fadhila. Mereka telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan pengaduan resmi ke pihak berwenang, menuntut agar kasus ini diusut tuntas. TPUA menegaskan bahwa mereka bertindak atas nama keadilan dan kepentingan masyarakat, serta menyoroti pentingnya transparansi dalam proses hukum. Di sisi lain, ada tim pembela Jokowi yang dipimpin oleh pengacara berpengalaman Yakub Hasibuan. Tim ini berpendapat bahwa kasus yang diangkat oleh TPUA sudah tidak relevan lagi, bahkan menilai bahwa tuduhan tersebut bermotif politik dan tidak berdasar. Mereka secara aktif membantah setiap klaim yang muncul, berupaya menjaga reputasi klien mereka, dan menekankan bahwa proses hukum sebelumnya telah menyelesaikan isu ini. Kelompok ketiga adalah Badan Reserse Kriminal Polri, atau Bareskrim Polri. Sebagai lembaga penegak hukum, Bareskrim bertugas menyelidiki klaim yang diajukan oleh TPUA. Mereka menelaah bukti, memeriksa saksi, dan memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Peran Bareskrim sangat krusial dalam menentukan arah kasus ini ke depan. Ketiga kelompok ini, TPUA sebagai pengadu, tim Jokowi sebagai pihak yang membantah, dan Bareskrim sebagai penyelidik, masing-masing membentuk narasi publik yang berbeda. Interaksi dan pernyataan mereka di media, serta langkah-langkah hukum yang diambil, memperlihatkan betapa rumitnya kasus ini di mata masyarakat. Tindakan dan pernyataan dari ketiga pihak ini terus memicu perdebatan sengit di ruang publik. Isu ini pun tetap menjadi sorotan utama di media nasional, memperlihatkan bagaimana proses hukum, kepentingan politik, dan opini masyarakat saling berkelindan dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus yang sedang berjalan. Proses hukum dimulai ketika TPUA mengajukan pengaduan ke Bareskrim Polri, menuduh pemalsuan dan penipuan. Polisi meluncurkan penyelidikan awal, mewawancarai 39 saksi, termasuk pejabat universitas. Yang menarik, perwakilan utama TPUA, Egy Sujana, tidak menghadiri wawancara yang dijadwalkan. Setelah berminggu-minggu pengumpulan bukti, Bareskrim mengadakan gelar perkara. Pada 22 Mei 2025, polisi mengumumkan penyelidikan ditutup, tidak ditemukan bukti pemalsuan atau kejahatan. Secara hukum, kasusnya selesai. Polisi telah memeriksa pengaduan dan menemukan itu tidak berdasar. Namun bagi banyak orang, ceritanya masih jauh dari selesai.
TPUA menolak kesimpulan polisi, mengajukan 26 keberatan, dan mengklaim penyelidikan tidak lengkap. Mereka berpendapat saksi kunci tidak diinterogasi dan mengkritik metode forensik polisi sebagai tidak ilmiah. TPUA menuntut gelar perkara khusus, bersikeras bahwa sifat kasus yang menonjol memerlukan pengawasan luar biasa. Bagi TPUA, prosesnya cacat, dan hanya penyelidikan yang lebih ketat yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Manuver hukum mereka menjaga kontroversi tetap hidup, menantang temuan resmi di setiap kesempatan. Tim hukum Jokowi yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan menolak tuntutan TPUA sebagai pelecehan politik. Mereka berpendapat penyelidikan menyeluruh, mencakup tesis Jokowi, catatan akademik, dan program universitas. Ijazah dibandingkan dengan yang lain dari tahun yang sama dan ditemukan identik. UJM berulang kali mengkonfirmasi keasliannya. Bagi pembela, setiap keraguan telah diatasi. Melanjutkan kasus ini, kata mereka, adalah penyalahgunaan proses hukum. Strategi mereka berpegang pada temuan polisi dan membingkai upaya lebih lanjut sebagai kampanye hitam. Pesannya jelas, tidak ada kejahatan, hanya teater politik. Universitas Gadjah Mada, institusi di pusat, secara konsisten mengkonfirmasi status Jokowi sebagai alumni. Penyidik polisi memverifikasi catatan di kampus, meninjau buku registrasi dan transkrip dari tahun 1990-an. Pakar forensik membandingkan ijazah Jokowi dengan yang lain dari tahun yang sama, tidak menemukan perbedaan. Baik universitas maupun polisi sepakat, ijazah itu asli dan catatannya cocok. Verifikasi ganda ini menjadi dasar penutupan kasus. Bagi penyidik dan pembela, fakta-fakta sudah jelas. Mengapa kontroversi ini kembali mencuat sekarang, tepat setelah masa jabatan Jokowi berakhir? Pertanyaan ini tidak hanya muncul di ruang-ruang diskusi politik, tapi juga di tengah masyarakat yang bertanya-tanya tentang motif di balik kemunculan isu ini. Apakah ini sekadar kebetulan, atau ada agenda yang lebih besar yang sedang dimainkan? Jawabannya terletak pada lanskap politik Indonesia yang sedang mengalami perubahan besar. Setelah pergantian kekuasaan, dinamika politik menjadi lebih cair, dan berbagai kelompok mulai berlomba-lomba memposisikan diri dalam tatanan baru. Tanpa perlindungan kekuasaan presiden, Jokowi kini lebih terbuka terhadap kritik dan serangan, baik dari lawan politik maupun pihak-pihak yang dulu enggan bersuara. Situasi ini membuatnya lebih rentan dibandingkan saat masih menjabat. Kasus ijazah hanyalah salah satu dari sekian banyak isu yang diangkat untuk menekan Jokowi dan menguji kekuatan warisannya. Isu ini digunakan sebagai alat untuk mempertanyakan integritas dan legitimasi kepemimpinannya selama 2 periode. Bagi lawan-lawan politiknya, isu ini adalah senjata strategis untuk melemahkan pengaruh Jokowi yang masih terasa kuat, bahkan setelah ia tak lagi menjabat. Mereka berharap, dengan menggulirkan isu ini, mereka bisa menggeser opini publik dan mempersempit ruang geraknya. Sementara itu, bagi pemerintahan baru, kasus ini menjadi ujian penting. Apakah mereka benar-benar berkomitmen pada supremasi hukum, atau justru akan terjebak dalam pusaran politik balas dendam dan kepentingan kelompok? Di balik argumen hukum yang disampaikan di pengadilan, tersimpan motivasi politik yang jauh lebih dalam. Setiap langkah dan keputusan dalam kasus ini akan membentuk persepsi publik tentang keadilan dan demokrasi di Indonesia. Pada akhirnya, kasus ini bukan sekadar soal ijazah. Ini adalah pertarungan tentang kekuasaan, warisan kepemimpinan, dan arah masa depan Indonesia. Bagaimana kasus ini diselesaikan akan menjadi cerminan dari kematangan politik bangsa dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Pertempuran sesungguhnya berkecamuk secara daring, di mana media sosial membentuk persepsi publik. Para penuduh menyebarkan video dan meme yang mempertanyakan kredensial Jokowi, memicu ketidakpercayaan terhadap institusi. Para pendukung membalas dengan pernyataan resmi dan bukti, membingkai tuduhan sebagai kampanye hitam. Dua realitas paralel muncul, memperdalam polarisasi dan mengubah ijazah menjadi ujian kesetiaan. Kontroversi mengalihkan perhatian dari masalah nasional dan menjaga kecurigaan tetap hidup. Di era digital, persepsi seringkali lebih penting daripada realitas hukum. Putusan akhir disampaikan bukan oleh pengadilan, tetapi oleh opini publik. Per Juni 2025, kedua belah pihak bersitegang. Tim Jokowi menyebutnya kasus kriminalisasi yang jelas, tidak ada kejahatan, kasus ditutup.
Polisi setuju, penyelidikan selesai, bukti tidak mendukung pemalsuan. TPUA menolak menerima ini, bersikeras prosesnya cacat, dan menuntut peninjauan lebih lanjut. Hasilnya kebuntuan dengan institusi resmi di satu sisi dan kritikus yang gigih di sisi lain. Bahkan dengan penutupan hukum, perdebatan terus berkecamuk dipicu oleh ketidakpercayaan politik. Berkas resmi mungkin sudah ditutup, tetapi di pengadilan opini publik, ceritanya masih jauh dari selesai.